Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Saya sampaikan lebih besar lagi harapan kepada proses demokrasi dan demokratisasi dan bagaimana mimpi negara ini didirikan agar semua bisa taat pada konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang mulia, saudara termohon dari KPU, pihak terkait dari kuasa hukum Paslon 2 dan saudara dari Bawaslu. Dalam perjalanannya yang mulia, MK Indonesia pernah memberi warna progresif bagi perkembangan hukum konstitusi di Indonesia dan pernah dinilai sebagai lembaga penegak hukum yang sangat kredibel. Harvard Handbook tahun 2012 seperti ditulis oleh Tom C. menilai MK Indonesia adalah salah satu dari 10 MK paling efektif di dunia. Studi tentang perjalanan masa lalu MK yang bagus pernah ditulis juga dalam beberapa jurnal ilmiah. Dari Amerika Serikat ada disertasi yang ditulis oleh Pastor Stefanus Hendrianto yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Law and Politics of Constitutional Courts, Indonesia and the Search for Judicial Heroes, diterbitkan oleh penerbit ternama di Amerika. Dari IAIU Malaysia lahir disertasi karya Iwan Satriawan, Role of the Constitutional Court in Consolidating Democracy in Indonesia. Ada juga disertasinya Rifli Harun tentang hukum dan sengketa pemilu. Apresiasi terhadap MK Indonesia dalam keberaniannya membuat landmark decisions muncul dalam berbagai makalah forum ilmiah, jurnal akademik, dan berbagai media. Bahkan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, Begawan Hukum Sacipto Raharjo pernah menulis tulisan di harian Kompas 14 Juli 2009 dengan judul Tribute untuk Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya mengatakan begini: mungkin kita perlu mendirikan sebuah monumen agar orang selalu mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki Mahkamah Konstitusi yang bekerja dengan penuh penghormatan, tidak takut terhadap intimidasi. Harian Media Indonesia 7 Juli 2009 menulis editorialnya dengan judul Hormat untuk Mahkamah Konstitusi, yang alinea pertamanya dimulai dengan kalimat untung ada Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim yang mulia, salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah keberanian MK dalam membuat landmark decisions, keputusan monumental dengan berani menembus masuk ke relung keadilan substantif sebagai sukma hukum, bukan sekedar keadilan formal prosedural semata. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang, menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator. Menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Di berbagai negara judicial activism banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur, seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand, serta beberapa negara yang satu disebut ada Belarusia yang dinilai sebagai shame institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah. Akhirnya kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini. Pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak. Dan pasti ada pula yang datang yang meminta agar MK mengabulkannya. Yang datang mendorong dan meminta itu tentu tidak harus orang atau institusi, melainkan bisikan hati nurani yang datang bergantian di dada para hakim. yaitu bisikan yang selalu terjadi antara ammaroh dan mutmainnah.
Saya memaklumi, tidak mudah bagi para hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik. Tetapi akhirnya kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Jika ini dibiarkan terjadi, berarti keberadaan kita menjadi mundur. Kami berharap agar Majelis Hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bagi kami, masalah ini adalah beyond election, melainkan harus merupakan edukasi kepada bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dengan peradaban yang lebih maju melalui antara lain berhukum dengan elemen dasar sukmanya, yaitu keadilan substantif, moral, dan etika. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan, Yang Mulia. Silakan. Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, kami berdoa semoga Majelis Hakim Konstitusi yang mulia diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memeriksa sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, memeriksa dengan hati yang jernih dan berjalan dalam koridor konstitusi, hukum, dan moral yang menuntun kita semua. Izinkan kami Yang Mulia tidak mengikuti sistematika yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Kami ingin memulai dengan membaca sebagian dari petitum yang akan kami sampaikan, lalu diikuti dengan penjelasan mengapa kami melakukan hal ini. Ini memang tidak lazim, namun kami percaya bahwa Majelis Hakim yang mulia perlu memahami urgensi dari sengketa Pilpres 2024 ini dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, terlebih-lebih dalam perjalanan reformasi yang kita mulai sejak tahun 1999. Reformasi, sebagaimana kita ketahui, adalah titik balik sejarah setelah 32 tahun berada dalam pemerintahan otoriter Orde Baru, di mana demokrasi hanya hiasan bibir, di mana pemilihan umum hanyalah pro forma, di mana kecurangan pemilihan umum sudah menjadi norma, dan di mana hak berdemokrasi dipenggal oleh kebijakan otoritarian yang dikendalikan oleh pemerintahan militer, di mana masyarakat sipil hanya menjadi pelengkap penderita. Reformasi adalah masa depan Indonesia, masa depan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme, dan kesejahteraan. Inilah tujuan akhir reformasi. Sayangnya, bukannya kita semakin melangkah maju mencapai tujuan reformasi, tetapi kita tergagap-gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang. Demokrasi kita menjadi flawed democracy atau demokrasi cacat, dan negara kita menjadi negara yang rapuh atau fragile state, dan negara yang menjalankan kebijakan represif atau illiberal policies. Kita mesti kembali ke tekad reformasi yang kita canangkan tahun 1999. Kita mesti menegakkan kembali demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, kami ingin membacakan sebagian dari petitum yang kami sampaikan dalam permohonan yang kami ajukan kepada Majelis Hakim yang mulia. Petitum tersebut adalah yang ketiga, mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Yang keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 antara Haji Anies Rashid Baswedan, Haji Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1, dan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. Majelis Hakim yang kami muliakan, petitum ini kami bacakan di awal karena kami ingin meminta perhatian Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk melihat urgensi perkara perselisihan hasil pemilihan umum
tahun 2024 kali ini. Pilpres 2024 kali ini bukanlah pemilihan umum presiden dan wakil presiden biasa. Tetapi seperti yang banyak dikeluhkan oleh banyak orang, bahwa Pilpres 2024 dipenuhi oleh berbagai pelanggaran pemilihan umum yang seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, seperti yang dimaksudkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilanggar secara terang-terangan. Pelanggaran yang terjadi, yang oleh sebagian orang disebut sebagai kejahatan, akan kami buktikan kemudian pada bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kembali kita berjumpa pada kesempatan ini. Saya Busta Minarda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup darinya. Dan semoga bangsa Indonesia ini mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, sidang perdana gugatan Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD tentang dugaan kecurangan Pilpres 2024 telah berlangsung siang kemarin, Rabu 27 Maret 2024, dan kita menyaksikan pada tayangan ini tadi kutipannya benar-benar ini membuat bangsa Indonesia tergugah. Dan di samping tergugah, tentu juga bangsa Indonesia sungguh-sungguh prihatin melihat penyelenggaraan Pilpres 2024 khususnya dan pemilu 2024 umumnya. Keprihatinan itu tentu saja disebabkan oleh dugaan kecurangan pemilu yang benar-benar memalukan bagi bangsa ini untuk menengadahkan mata di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Di samping penyampaian dari Capres Ganjar Pranowo, penyampaian dari Cawapres Profesor Dr. Mahfud MD SH yang selaku seorang pakar hukum tata negara benar-benar tampak mengupas habis dugaan kecurangan ini dan dikaitkan dengan kewenangan yang bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam mengadili perkara ini. Diskualifikasi pengulangan pemilu ternyata sudah pernah terjadi di negara-negara lain. Dan dengan demikian tentu tidak salah jika di negara Indonesia Mahkamah Konstitusinya melakukan gebrakan demi keadilan untuk memenuhi tuntutan dari paslon nomor urut 3 ini. Seperti yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Todung Mulya Lubis dalam penyampaian ini, agar Hakim yang mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi, mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dan melakukan pemilu ulang. Sahabat BN, bagi yang tidak menyukai sanksi ini, tentu saja akan banyak sekali dalih
yang bisa dipakainya agar Hakim MK tidak mengabulkan permohonan paslon 03 ini. Tetapi sekali lagi, gebrakan atau terobosan seperti yang dimohonkan oleh paslon 03 ini sudah banyak negara yang melakukannya di dunia. Tentu saja hakim yang melakukan hal itu benar-benar hakim yang mencintai, menghayati, mengamalkan, dan menjiwai rasa keadilan bagi rakyatnya. Dan tentu saja kita berharap pada persidangan perkara ini, kita berharap Hakim MK benar-benar memberikan pertimbangan tanpa ada rasa tertekan, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa keberpihakan, kecuali keberpihakannya kepada keadilan. Sebagai manusia yang mewakili Tuhan di muka bumi ini, di dalam menciptakan keadilan. Sahabat BN, kalaulah Hakim MK mau bersedia, sanggup memutus perkara ini benar-benar berdasarkan rasa keadilan, berdasarkan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita yakin perbuatan-perbuatan seperti dugaan kecurangan yang merajalela pada penyelenggaraan pemilu 2024 ini tidak akan terjadi lagi di masa-masa mendatang. Tetapi jika Hakim MK menganggap kecurangan ini hal biasa dan tidak perlu ada sanksi kepada yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kecurangan ini, maka sangat bisa diyakini kecurangan pemilu, sogok menyogok dalam pemilu, penggunaan sumber daya negara, intimidasi, pengerahan kekuatan aparat pada pilkada dan pemilu-pemilu berikutnya nanti akan menjadi budaya di negeri ini. Tentu sekarang kita tinggal lagi memilih apakah akan membudayakan kecurangan ataukah akan menghentikan kecurangan pada setiap pemilu dan pilkada di negeri ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.